Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil islami wal iman, bini'mati sihatil ajsami wal abdan, bini'mati khuduri syahri Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan kita, mudah-mudahan sehat lahir maupun batin, amin. Kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah, ketemu dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan pada 1443 tahun ini mudah-mudahan banyak memberikan berkah, kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita bersama. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Alhamdulillah, sore jelang maghrib ini kita bisa i'tikaf di dalam masjid ini, sekaligus kita sama-sama mempelajari sesuatu yang kita harapkan bisa bermanfaat buat kita. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan tahun ini dan bulan Ramadan pada umumnya yang sebelum-sebelumnya ini merupakan sayyidus syuhuri, sayyidul basyari, tokoh utamanya manusia secara umum itu adalah Nabi Adam, Abul Basyari. Tokoh manusia di Arab
itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota sedunia ini yang paling utama, paling penting adalah Makkah. Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama adalah Yaumul Jumu'ah. Malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar, malam yang utama, paling utama. Kitab suci yang paling utama, Sayyidul Kutubi, adalah Al-Quran. Sayyidul Abari, sumur yang paling utama adalah Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Wa Sayyidul Khawatim, cincin. Khatam itu cincin. Cincin yang paling istimewa adalah Khatamu Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman. Kalau kita biasanya nyebutnya dengan Akik Sulaiman, kayak punya saya ini. Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama adalah Syahrul Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan tahun ini. Ramadan 5 Sumia Ramadan. Ada salah satu kitab yang menerangkan bahwa bulan suci ini disebut atau dinamai dengan bulan suci Ramadan. Ramadan membakar sesuatu yang negatif. Memang harapan kita dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa mensucikan diri, kita bisa membersihkan diri dari segala macam dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda begini, man shoma Ramadan, siapa aja, umum ini, siapa aja yang melaksanakan siyamu Ramadan dengan ikhlas, imanan wahtisaban, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lewat ini akan diampuni oleh Allah. Yang dawuh ini Rasulullah dawuh tidak sekadar dari lisannya beliau, tidak, tapi wa ma yantiqu anil hawa, beliau bicara ini tidak atas kemauan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, apa yang beliau sampaikan ini sumbernya adalah dari wahyu Allah. Jadi yakin benar, siapa aja yang puasa Ramadan dengan ikhlas maka akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan siyamu Ramadan penuh 1 bulan, maka kayauma waladathu ummuhu, kayak bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, alias
la dzamba lahu, tidak ada dosa. Mudah-mudahan kita bisa. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa Ramadan itu terdiri atas 5 huruf. Saya tinggal baca saja. Ramadan yang pertama adalah huruf ra. Itu artinya ridwanullah. Ridwanullah, ridhonya Allah. Orang itu, orang tua biasanya kasih nama anaknya itu biasanya ini tafaul atau doa. Doa. Nama anak itu adalah doa. Anak di jannah diberi nama Thohir. Ya, orang tua kepingin anaknya ini bisa jadi anak, jadi manusia yang suci. Ramadan, rohnya itu adalah ridwanullah. Mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah. Amin. Yang kedua, mim itu adalah mahabbatullah. Cinta kasih, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini real dengan kenyataan, dikaitkan dengan banyak keterangan, banyak hadis. Memang Ramadan ini tempatnya, masanya Allah memberikan ampunan, memberikan ridho. Yang kedua adalah kasih sayang Allah. Allah memberikan macam-macam pahalanya begini nih. Ini sekadar iktikaf dan sekadar mendengarkan pengajian. Ini amalia sunat. Ini pahalanya kayak pahalanya amalia wajib kalau di Ramadan. Ya, banyak sekali anugerah Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita dikasihi Allah dalam Ramadan ini. Yang ketiga adalah zat. Ramadan zat itu dhamanullah. Dhamanullah, tanggungan Allah. Apa yang kita lakukan pada syahrul Ramadan tahun ini, kita harapkan dhamanullah, tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ulfatullah, ulfah, kasih. Nurullah, cahaya Allah. Ini bisa kita maknai secara tekstual maupun kontekstual. Cahaya bisa cahaya, memang cahaya lahiriahnya, cahaya secara lahir maupun cahaya secara batin. Yang jelas suasana Ramadan itu luar biasa kalau kita rasakan. Malam hari kita bangun jam berapapun enak, jam berapapun ringan, kita melakukan ibadah pada malam Ramadan. Ini secara nur yang dalam hati, kejiwaan. Secara lahiriah, saya itu kalau di rumah Ramadan begini, malam itu ya kayak siang. Cahaya Allah kayak siang, keluar ke depan rumah, sebelah rumah, masjid, ini kayak siang. Pintu gerbang ya biasa, kayak siang. Ramadan, loh gimana keamanannya? Wong di masjid itu ndak ada yang tidur kok. Iya, nurullah. Mudah-mudahan kita dapat semuanya ini. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, bagaimana puasanya Rasulullah itu kayak apa? Puasanya Rasulullah itu kayak apa yang diberikan materi kepada kami sore hari ini.
Rasanya kalau kita bahas puasanya Rasulullah, koyoke gak nutut, Pak. Ndak nutut kalau kita melihat bagaimana puasanya Rasulullah. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu nulis kitab Ihya Ulumuddin. Ini juz 1. Juz 1. Fi asrari shaumi, rahasianya puasa. Bab menerangkan rahasianya puasa. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam anna shauma thalathu darajatin. Puasa itu ada 3 grade, 3 derajat. Yang pertama adalah saumul umumi, puasanya orang secara umum. Yang kedua adalah saumul khususi, dan yang ketiga adalah saumu khususil khususi. Yang pertama saumul umum, kayaknya ini kita, kayaknya kaful batni, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nahan perutnya lapar, nahan kemaluannya, tidak berhubungan seks dengan suami atau istri, nahan minum mulai fajar sampai maghrib. Pokoknya nawaitu sauma ghadin, niat puasa, kemudian menghindari dari yang batalkan puasa sampai maghrib, sudah sah puasanya. Ini puasa bagi orang-orang secara umum. Yang kedua adalah saumul khusus, puasa orang khusus, puasa khusus. Fahuwa kafus sam'i. Yang pertama tadi, ya, yang pertama niat puasa, meninggalkan yang batalnya puasa. Kemudian kafus sam'i, telinganya dijaga, pandangan matanya dijaga, lisannya dijaga, tangannya dijaga, dan seluruh anggota badan. Puasa dengan seluruh anggota badan. Ini puasa khusus. Apakah kita bisa melaksanakan yang ini? Kalau kita benar-benar berusaha, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Puasa itu setiap tahun kita melakukan, dan setiap tahun itu kita punya kurikulum, kita punya target. Misalnya puasa tahun ini saya akan genjot qiraatul Quran, deres. Puasa ini saya akan genjot amaliyah sedekah misalnya. Ini bisa kita program, bisa kita program. Orang-orang dulu itu, orang-orang dulu menyiapkan Ramadan itu tidak seperti kita dadaan. Loh iya, ini bentar lagi Ramadan. Ramadan lewat seperti biasa. Para orang-orang saleh dulu itu menyiapkan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan segala sesuatu yang terkait dengan siamu Ramadan. Sunnah-sunnahnya disiapkan sejak 6 bulan sebelumnya. Hatinya ditata dan seterusnya. Saya pernah ketemu seseorang, tempatnya di Sumatera sana, kerjanya di perkebunan kelapa sawit. Ya. Itu kalau Ramadan begini diem sudah, beliau diem.
dia sudah nyimpen sesuatu bekal untuk Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan tinggal digunakan untuk beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang kedua. Puasanya Nabi itu puasa yang ketiga. Puasanya Nabi, puasa khususul khusus, saumul qalbi, puasa hati dan pikiran, anil himam ad-dunyawiyah, puasanya hati, menahan hati dan pikiran keterkaitannya dengan persoalan-persoalan dunyawiyah. Apakah puasa kita tidak kerja? Apakah puasa kita tidak mikir? Penghasilan tetap kita ikhtiarkan. Tapi derajat ini mohon maaf, ini bukan berarti kita harus lepas dari dunia, tidak. Ada orang itu yang kekayaannya sedikit, tidak banyak, tapi pikirannya ini selalu ingat dan mikir harta kekayaannya, padahal cuman sedikit. Ada orang yang kekayaannya luar biasa banyak, tapi kekayaan yang banyak itu tidak sampai mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, la tulhikum, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu, janganlah keluargamu yang disebut anak, tapi yang dikehendaki adalah seluruhnya keluarga. Bisa jadi ibu, bisa jadi istri atau suami, bisa jadi yang lain. Jangan sampai mengganggu. Tulhikum an dzikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya harta banyak tapi lepas, ingat kepada Allahnya, tidak terganggu, tidak terganggu. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili, boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu mengganggu konsentrasi kita kepada Allah. Puasanya Rasulullah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, puasa secara fikih, nawaitu shoma ghadin, meninggalkan yang batalnya puasa sampai maghrib, dilakukan anggota badannya juga berpuasa, tidak sampai melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Tangannya puasa, lisannya puasa, tidak sampai ngomong yang menyebarkan ujaran kebencian misalnya, tidak sampai menyampaikan berita-berita fitnah atau hoax, dan seterusnya. Lebih dari itu, Rasulullah, para nabi, para siddiqin, ini puasanya adalah seluruhnya zahiran wa batinan. Ya, ini kondisi ideal. Kita semuanya yang di sini tentu ittaqullaha, lakukan takwa kepada Allah, lakukan puasa ini mastata'atum, sepanjang yang kita mampu, Penting untuk saya sampaikan dan saya tiru. Rasulullah itu kalau Ramadan
kalau Ramadan itu mesti deres Quran dan disemak oleh malaikat Jibril itu setiap Ramadan. Ini luar biasa apa maknanya? Kita tiru aja pokoknya, kita tiru. Ramadan adalah syahrul Quran. Mudah-mudahan kita bisa Ramadan ini meningkatkan deres Qur'annya yang biasanya sehari dapat berapa lembar tingkatan pada Ramadan. Ramadan sekarang ini diusahakan khatam berapa kali. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu wakana ajwada minar rihil mursalah. Rasulullah itu ajwada, lebih dermawan minar rihil mursalah dibanding angin yang dilepas. Angin yang dilepas itu siapapun merasakan, banyak orang yang merasakan hembusan angin. La siyama, terutama fi Ramadan. Rasulullah itu dermawan, lebih dermawan lagi ketika pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, yang harus kita juga contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya Umar ibnul Khattab. Hadisnya Umar ibnul Khattab. Qala Umar ibnul Khattab qala berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar sendiri Rasulullah bersabda. Kalau kita belajar ilmu hadis, seseorang mendengar langsung dari Rasul, sami'tu Rasulullah, ini bisa kita maknai beliau ketemu langsung dengan Rasulullah. Berarti kuat hadis ini. Yaqulu pakai fi'il mudhari, ini sedang berbicara. Saya mendengar, saya ketemu sendiri Rasulullah sedang mengatakan begini. Innalillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya haulal arsy, di sekitar aras sana punya maudian, ada satu tempat istimewa yang Allah punya di sebelahnya aras. Wahia minan nuri, tempat itu minan nur, cahaya yang terang sekali. Di sana, di tempat istimewa itu kumpul fiha malaikatun la yuhsi adadahum illallah, malaikat yang luar biasa banyak yang tidak bisa ngitung jumlahnya kecuali Allah yang bisa ngitung. Ngapain malaikat sekian banyak di sana? Malaikat itu tugasnya itu ya cuman zikir aja kepada Allah. Ini tugas pokoknya, zikir pada Allah. Terus zikir pada Allah. Satu saat misalnya Jibril dipanggil, sampaikan wahyu. Ini ada tugas tambahan. Zikirnya tetap jalan sambil melaksanakan tugas yang lain. Ini selalu zikir kepada Allah. Ketika datang bulan suci Ramadan kayak begini ini, fa idza kana layali syahri Ramadan, malaikat yang sekian banyak itu ya'budunallaha, selalu menyembah Allah, ibadatan la tafturu sa'atan, sesaat pun tidak pernah berhenti.
terus ibadah pada Allah, zikir pada Allah. Fa idza kana layali syahri Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, istadzanu rabbahum ayyanzilu ilal ardi, mohon izin kepada Allah, malaikat yang sebanyak itu, ya Allah, izinkan kami ya Allah, kami semua ini akan turun ke bumi, akan turun ke bumi. Bagaimana? Untuk apa? Fayusalluna ma'a bani adama, diizinkan oleh Allah, ya wis, kamu turun ke bumi. Para malaikat yang sekian banyak itu sholat bersama Bani Adam, sholat bersama jamaah di bumi. Man massahum min ummati Muhammadin, siapa aja dari umatnya Nabi Muhammad ini bersentuhan, berhimpitan dengan malaikat itu, atau malaikat yang menyentuh kita manusia, sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada, dia akan memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan yang setelahnya tidak pernah ada penderitaan. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar ibnul Khattab, fanahnu ahaqqu bihadza, sebenarnya saya yang berhak itu. Malaikat turun dari langit ke bumi, kemudian membaur dengan para jamaah. Kata Umar, saya yang berhak untuk disentuh, untuk menyentuh para malaikat itu. Fajama'a at-tarawih, kemudian sahabat Umar mengajak para sahabat untuk tarawih bersama di Masjid Nabawi. Tarawih pertama kali dianjurkan, disyariatkan berjamaah di masjid, itu adalah usulannya, amaliyahnya, sunnahnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, wasannaha, dan disunatkan sampai sekarang. Saya pribadi yakin bahwa hadis ini benar. Kita ini kadang-kadang itu terhadap dawuhnya Allah, terhadap dawuhnya Rasulullah, kadang-kadang itu ngerti tapi yakinnya itu yang kurang. Kadang-kadang yakinnya melaksanakan agama ini yang kurang. Siapa aja, wa may yuti'illaha, siapa aja taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat pada Rasulullah, faqad faza fauzan azima, maka dia akan memperoleh hidup yang enak, seenak-enaknya. Kata kuncinya adalah taat kepada Allah, taat pada Rasulullah. Diperintah sholat, sholat, tidak usah mikir macam-macam. Perintah sholat, sholat. Diperintah puasa, puasa tanpa mikir macam-macam. Perintah sodako, sodako. Perintah zakat, zakat. Sudah lakukan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita melakukan pasti positif, pasti hikmahnya luar biasa. Sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Allah, kalau kita melanggarnya pasti mudarat terhadap kehidupan, terhadap kita. Jadi kita ini harus yakin, seyakin-yakinnya terhadap Allah, yakin seyakin-yakinnya terhadap syariat Allah. Pokoknya perintah Gusti Allah nek dilakoni mesti enak. Apapun yang dilarang oleh Allah dilanggar mesti hancur. Ini yang harus kita yakini dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah-amaliyah sunat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.